Bisa kita mulai, Bu? Bisa? Pohon salam di dekat pohon nangka, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Ibu kalau saya doakan diaminkan, ya. Saya ulang balik lah. Pohon salam di dekat pohon nangka, yang jawab salam masuk surga. Pohon salam dekat pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Kan beda aminnya. Tadi doakan masuk surga, amin. Banyak duit, amin. Ternyata, Bu, surga dikalahkan dengan duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Wirid Yasin di lingkungan musola Sitifat RT 03 RW 12. Nah, yang kami hormati Ibu istrinya Pak RW, ya. Kalau saya bilang Bu RW, berarti Bu RW itu yang jadi RW-nya. Istri dari Pak RW, nah, Bu RW lah. Bu RW, Bu RT, serta ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah bahwa kita pada siang yang berbahagia ini bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka penutupan wirid di lingkungan kita ini. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan, kita kirimkan kepada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin ibu-ibu, supaya berkah dan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertasbih dengan cara melantunkan tasbih. Yuk sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal maula wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa hasbunallah mal wakil, ni'mal maula wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan dengan bertasbih pada Allah maka diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah bertasbih, mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Sekali lagi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika.
Sholawatullah. Alhamdulillah. Bu, yang di belakang, Bu. Kenapa saya panggil supaya ibu nggak asik megang hand? Kadang-kadang mohon maaf, Bu, pengajian ini banyak sekali tantangannya. Tantangan di rumah, mana hujan, jemuran belum diangkat. Saya yakin ibu-ibu di sini pasti deg-degan gitu ya. Apalagi yang bawa Honda dari luar sana. Waduh, jemuran, suami nggak ada, anak lagi main, udah pusing. Waduh. Ya, kalau yang dekat ini tinggal keluar. Yang kedua, Bu, godaan kita yang namanya ke majlis taklim itu godaan dari tetangga. Kadang-kadang kita ngajak tetangga, ayo Bu, kita yasinan. Cemana? Di tempat yasin yang ada dibahasnya duit ke duit aja. Di sana, Bu, di tempat kami. Di sini enggak. Ya. Saya yakin di sini enggak membahas duit, enggak beda maksudnya. Enggak beda. Ada lagi ibu-ibu diajak wirid, Bu, yuk wirid kita. Enggak lah, malas. Kenapa? Yang dibahas baju ke baju, seragam ke seragam. Saya yakin itu di tempat saya, di Manggaraya 2. Ini kan Manggaraya Seroja. Di Manggaraya 2 itu, di depan belakang kantor camat kami itu yang dibahas di wirid ibu-ibu. Di sini enggak beda gitu. Nampak gitu ya. Tapi saya yakin karena di sini enggak pakai seragam, berarti tidak dibahas di sini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, hai. Saya tinggal di perumahan Manggaraya 2. Di Jalan Obor masuk ke dalam. Ini Manggaraya Seroja. Jadi itu kakaknya, ini adiknya, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bulan apa nih? Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Berapa hari lagi ke Ramadan? 2 minggu lagi? Kurang, ya nggak nyampe lah ya. Nggak nyampe. Nah, ibu-ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya. Saya tausiahnya panjang atau pendek? Ada acara makan? Ada acara makan nggak? Ada. Ada acara makan, Mbak? Nggak ada kan? Makan ini aja. Ini, makan ini gitu. Alhamdulillah. Berarti kalau ada makan ini saya nggak panjang-panjang. Cukuplah 45 menit ya. Oh, panjang, Ustaz. Bu. Kalau tausiah saya kepanjangan, ibu kasih kode. Apa kode pertama? Ibu pura-pura batuk. Berarti kepanjangan. Aduh, ibu tadi batuk, saya kepanjangan nih tausiahnya. Ya. Kode yang kedua, Bu, kalau tausiah saya kepanjangan, ibu tinggal kasih kode, ibu ngangguk-ngangguk. Berarti kepanjangan. Kode yang ketiga, ibu kasih, yaitu ibu pura-pura ngantuk. Ini Ustadz lama kali bercakapnya nih. Udahlah, ini bubur delima nih mau dimakan, nggak enak pula, ada Ustadz dan gitu. Ya Bu ya. Alhamdulillah sore ini saya bisa bersua dengan ibu-ibu di sini, bersilaturahmi dalam rangka tolabul ilmi. Bu, di dalam satu riwayat disampaikan, apabila kita berkumpul di satu majlis ilmu, di tempat yang ada di situ terkait tentang belajar agama, maka disitulah malaikat rahmat turun. Ya Bu ya, malaikat rahmat tuh turun. Mau ngapain malaikat rahmat? Malaikat rahmat turun, membentangkan sayapnya, lalu berguguranlah sayap-sayap keberkahan kepada kita. Maka Bu, ketika ibu diajak oleh protokol, ayo ibu-ibu yang masih berada di rumah atau dalam perjalanan segeralah berangkat, maka ibu secepatnya datang.
Karena apa? Karena di majelis ilmu, di tempat kita menuntut ilmu atau sedang ada pengajian, malaikat rahmat turun kepada kita semua. Ya. Bu, Ibu, saya tausiahnya duduk atau berdiri? Saya biasa ada kursi sebenarnya, tapi karena tak ada kursi saya berdiri. Nah, begini ya, boleh? Hari ini kita diliput oleh TV One. Jadi aktivitas kita ini diliput oleh TV One. Ya. Begini Bu, saya mau berkisah. Ketika Nabi Muhammad SAW, beliau akan naik mimbar di tangga pertama, kedua dan ketiga. Nabi Muhammad ini mengaminkan doa. Yang pertama naik tangga pertama, beliau bilang amin. Yang kedua naik amin. Yang ketiga amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengar ketika engkau akan naik mimbar, engkau mengaminkan doa, padahal kami tidak ada yang berdoa. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya mengaminkan doa. Tadi itu yang berdoa adalah malaikat Jibril. Apa doanya? Yang pertama Bu, tidak akan masuk surga dan tidak akan diampuni dosanya. Awas deh. Tidak akan diampuni dosanya sebelum dia minta maaf kepada kedua orang tua, atau barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan diampuni dosanya. Saya bertanya sama ibu, masih punya orang tua? Masih. Di kampung atau di sini? Di kampung. Biasanya kalau di kampung kita ini berkumpul-kumpul kan, kumpulkan uang, kumpulkan apapun demi untuk pulang kampung. Bu, kita di bulan Sya'ban, ya. Orang Arab ini di bulan Rajab sudah terbayang Ramadan. Masuk bulan Rajab, orang Arab sudah terbayang Ramadan. Kita nih orang Indonesia sudah masuk bulan Rajab, terbayang Idul, terbayang Lebaran. Bilanglah sama suami, Bang, kapanlah gajian abang nih? Kenapa dia? Ini kan 2 bulan lagi mau Lebaran, Bang. 2 bulan lagi loh Bu, Lebaran sudah ngomong istri. Kenapa emang? Kalau nanti di bulan puasa, apalagi 10 hari menjelang Idul Fitri, Ramayana sudah ramai, Mall SKA sudah penuh, apalagi Living World sudah berjejal-jejal. Adek ini payah Bang kalau begitu. Makanya kalau bisa sekarang aja Bang kita belanja. Itu biasanya. Ya. Belum lagi disampaikan kalau suami, jadi suami itu repot Bu. Kalau ditanya istri, apa repotnya? Saya ditanya juga sama orang rumah saya. Kita Lebaran besok bajunya warna apa ya biar seragam? Itu saya bingung menjawabnya. Kenapa? Saya bilang biru, istri saya pasti sudah punya jawaban. Repot makanya. Ya, jadi saya bilang aja terserah Umi sajalah. Itulah. Dalam hati saya mudah-mudahan biru, nggak taunya kuning. Itulah perempuan. Ya. Jadi kembali kepada soal tadi, tidak akan diampuni dosanya seorang hamba sampai dia meminta maaf kepada orang tuanya. Ya, orang tua. Saya ada contoh. Orang tua itu sebenarnya beliau bawel, comel kepada kita supaya kita tidak apa coba?
Beliau bawel comel kepada anaknya supaya apa? Supaya anaknya tidak terjerumus kepada dosa. Saya masih ingat dulu di waktu kecil, nah sholat, iya bah. Nah ngaji, iya bah. Padahal apa? Kita pergi dari rumah bukan sholat ngaji, memang ke masjid, tapi main. Main apa? Kain sarung dibuka, diputar-putar itu, pam, gitu kan? Itu dia. Nah, ibu juga merasakan seperti itu. Kalau perempuan mukena dibuka, mukena buka, dimainkannya mukena tuh. Ada lebih parah, sholat betul. Kita sholat juga memang, tapi apa? Begitu kita sujud ditarik sama kawan tuh, nah, itulah waktu kita di kampung dulu bu. Tapi itu indah orang tua. Bahkan mohon maaf bu, kami dulu kecil kalau tak sholat Jumat dipukul sama ayah kita, dipukul. Itulah kenapa orang tua itu sangat sayang sama kita, ya, tak sayang. Sekarang kalau ibu masih punya orang tua, misalkan orang tua masih hidup, ibu mau pulang kampung, tujuannya apa coba? Bu, ibu di Pekanbaru mau balik ke Payakumbuh, ingin jumpa orang tua, tujuannya apa? Tujuannya apa ibu? Silaturahmi. Terus? Hah? Kangen, ya kangen bu, tinggal pencet handphone, cet video call. Mama, tengok nih, aku lagi wirid misalkan, kan gitu kangen. Beda bu ya. Intinya kita itu ingin minta maaf, bersilaturahmi sama orang tua. Ya, kenapa? Karena dulu bu, mohon maaf, waktu kita masih kecil, kita dimandikan oleh orang tua kita kurang lebih mungkin sekitar dari mulai kecil sampai kita bisa mandi sendiri berapa kali? Ada 1000 kali kurang lebih ya. Kita dulu di waktu kecil dimandikan orang tua kita, kadang sambil dikejar-kejar ya. Waktu kecil kita disuapin sama ibu kita sambil dikejar-kejar. Pernah ibu mengalami begitu? Ibu pernah nggak mengalami ibu mau makan waktu kecil dikejar-kejar sama ibunya sambil main-main kayak gitu? Pernah kan? Nah itu. Jadi kita rindu dengan orang tua itu, ya. Nah tapi mohon maaf bu, saya mau sampaikan, kenapa anak-anak seusia kita ini yang hadir ini begitu patuh dan taat sama orang tua? Kenapa coba? Karena bu, emak kita dulu makannya nyuapinnya pakai tangan, nyuapinnya pakai tangan. Mohon maaf, saya masih anak ke-1, ke-2, ke-3. Waktu kecil kalau dia mau makan, saya kunyah dulu di mulut saya. Saya kunyah dulu bu di mulut, baru kita kasih ke anak. Kenapa? Karena dari mulut kita inilah keluar zat yang bisa membuat anak itu taat. Sekarang enggak, anak ibu di rumah supaya anaknya mau makan di blender, halus dikasih ke anak. Bagaimana? Anaknya muter aja, gitu. Karena pakai blender. Ibu nyuapin anak nggak mau, pusing. Aduh, tangan saya kukunya panjang-panjang. Pedicure-medicure-nya susah, mahal, pakai sendok. Ya Allah, ibu kita dulu pakai tangan, bu. Ya kan? Dulu bu, maaf, ibu kita supaya anaknya tumbuh sehat, ASI-nya pun langsung, ASI dari badannya. Sekarang pakai ASI kotak dan kaleng, benar nggak? Apa susunya? Energen. Apalagi tuh? Bukan energen bukan susu ya? Apa? SGM, Denkau, Dencau, gitu kan? Cow itu apa coba bu?
Makanya anaknya ngerebuk sana, ngerebuk sini, ibu kasihnya itu. Kasih ASI kita, Ustadz saya wanita karir. Ya Allah, Bu, walaupun kita wanita karir, jangan lupa susuin anak kita 2 tahun. Ya, itu. Ini mohon maaf, sekarang ibu-ibu tuh di tempat kami pengennya instan terus, Bu. Anak supaya diam dikasih HP. Anak supaya anteng dikasih jajan. Padahal ya Allah, ajarin mereka. Kalau kita seperti itu terus payah nanti. Ya. Orang tua kita ingatlah dulu di kampung bagaimana. Maka setelah kita ingat waktu kecil kita dimandikan orang tua kita ingat juga waktu kecil dipakaikan baju oleh orang tua kita. Lalu kita juga ingat waktu kecil disuruh sholat, dan kita ingat juga waktu kecil ditidurkan oleh orang tua. Maka Bu, ketika ibu masih ada orang tuanya, ayah ibunya masih ada di kampung, saya sarankan setelah sholat wajib, ibu berdoa, ya Allah, izinkanlah kami sebagai anaknya, kalau seandainya orang tua kami telah atau meninggal dunia, maka kami yang akan memandikannya seperti kami dulu dimandikan oleh ayah ibu kami. Yang kedua, ya Rob, izinkan kami yang akan memakaikan kain kafannya seperti dulu kami dipakaikan baju oleh orang tua kami. Ya Allah, izinkan kami yang ketiga, yaitu untuk menyolatkannya seperti dulu orang tua kami mengajarkan kami sholat dan menyuruh kami sholat. Yang terakhir, ya Rob, maka izinkan kami agar bisa menidurkannya, mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir seperti dulu kami ditidurkan di waktu malam oleh kedua orang tua kami. Begitu, Bu. Ya, ibu minta rezeki sudah ada di dalam sholat, minta itu. Ya, nah. Halo, halo, hai. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Bilang hai, jawabannya halo. Halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Ya, lanjut kan? Nggak capek enggak? Ya enggak lah, saya yang dia berdiri di sini. Baik Bu, boleh diangkat tangannya dulu, Bu. Tangan kanannya semua, Bu. Mohon izin. Kakak, angkat tangannya boleh. Lalu ikuti yang saya sampaikan. Oke, gerakan begini. Gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ayo ikuti yang saya sampaikan, gerakan-gerakan lebih cepat. Pegang dagunya, pegang dagu. Pegang dagu, ibu dagu yang dipegang, ibu dagu yang dipegang. Ibu dagu. Nah, ternyata di RW 12 terbalik antara jidat, kening, dan dagu. Nah, kan saya sampaikan, ibu ikuti yang saya ucapkan, saya sampaikan. Oke. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Okay. Yang pertama apa tadi, Bu? Tidak akan diampuni dosanya seseorang sebelum dia minta maaf kepada, atau dalam artian durhaka kepada ayah bundanya. Yang kedua, Bu, yang diaminkan kedua oleh baginda Nabi apa? Nah ini nih, tidak akan diampuni dosanya seorang wanita, seorang istri yang durhaka kepada ini nih pembahasan udah mulai nih, suami lagi. Ibu pernah punya salah sama suami? Pernah minta maaf? Bu, begini, ibu bangun tidur,
begitu bangun, ibu senyum sama suami, senyum semuanya. Ya, biasakan ibu senyum sama suami. Kenapa? Itu salah satu bentuk kita dengan suami itu dekat. Nanti malam sebelum tidur, ibu tidurnya sama suami atau sama anak? Suami, anak, ibu gitu kan, kalau punya anak kecil. Gini Bu, ibu sama suami tidur malam itu sebelum memejamkan mata, ibu minta maaf. Ibu manggilnya apa sama suaminya? Ayah. Ayah itu ayah kita. Oh, ayang beb manggilnya. Oh sayang, ini oke lah. Misalkan ibu lagi mau menjamkan mata, sayang. Kata suaminya, mau minta duit lagi ya? Bukan ya, bukan. Nah, karena kebiasaan ibu mungkin kalau sebelum itu minta uang. Besok anak belum bayar SPP, besok belum semuanya cabai naik, semua naik gitu kan. Nah, kenapa? Gini ya, adek ini mau minta maaf. Tumben kamu minta maaf katanya. Ya, tumben katanya Bu. Ibu sampaikan, saya minta maaf kalau seharian ini mungkin saya punya salah, saya pelayanannya kurang, minta maaf Bu. Sampai apapun yang ibu pernah salah sampaikan, ya, baru ibu tidur, minta maaf dulu. Jangan sampai ibu tak bertegur sapa dengan suami, suami dongkol, apa dongkol tuh ya? Kesal. Dongkol itu bahasa Betawi ya. Suami ibu kesel, tidak ridho, sampai pagi ibu dilaknat malaikat. Makanya ibu harus minta maaf, ya. Nah, ibu suka minta maaf sama suaminya. Saya ini mau membahas suami, nggak ada laki-laki kan, cuma berdua. Ibu pernah disuruh sholat sama suaminya? Sholat tuh langsung. Sebentar Pak, ini mau balas chatting kawan nih Pak. Ya Allah Bu, ketika suami pulang ke rumah, begitu diketuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ibu ke depan, buka pintunya, disambut dengan senyuman, ya. Ibu langsung bilang, papa mau makan dulu atau mau mandi dulu, sampaikan. Ini enggak, suami datang, cemberut, langsung minta uang, itu repot tuh. Ibu pernah disuruh sholat sama suami? Pernah kan? Nah, kapan ibu kadang lupa dengan sholat? Ibu-ibu yang ada di sini, kapan waktunya atau momennya ibu meninggalkan sholat? Di luar haid dan nifas. Lupa sholat, apa maksudnya, kapan momennya? Satu, lagi ngerumpi dengan kawan. Oh enggak, itu enggak termasuk ya. Oke. Jadi apa? Apa Bu? Ketika megang handphone. Tapi kadang sholat kan? Bu, di perumahan kami, perumahan saya aja lah, jangan di sini. Ibu-ibu itu kadang dia lupa sholat kalau ada acara pesta di tetangganya. Bener Bu? Sama kan? Nah, berarti sama kan? Itu, dia lupa sholat tuh kadang-kadang. Apalagi kalau udah dia jaga tamu. Jaga meja tamu yang ditulis itu. Sudah pakai apa Bu tadi? Ibu bilang tadi tuh, make up ya? Pakai make up. Ini halus sudah gini. Wah. Ternyata lupa, ibu lupa, pensil alis habis, yang ada spidol permanen, dipasang lah, spidol permanen. Wah, begitu makan soto keringetan, luntur semua spidolnya. Ya, itu. Ibu kadang lupa sholat. Bu, kalau ibu mau acara begitu, supaya ibu nggak lupa sholat, ibu wudhu dulu. Wudhu, setelah wudhu dengan sempurna, pakailah kosmetik, ya.
Kan ibu tadi takut luntur katanya. Skincare-nya luntur. Apalagi tuh, Bu? Sekalian skincare. Apa, Bu? Ah, itulah, ya. Jadi itu lupa sholat. Yang kedua, Bu, ibu-ibu yang kadang lupa sholat itu ketika ibu pergi ke tempat sesuatu, ibu jilbabnya macem-macem. Ya, Bu, ya, benar. Saya mau contohkan jilbab, namanya jilbab menentang badai. Ibu pernah lihat? Jilbab menentang badai, pernah lihat, Bu? Contoh, Bu. Lihat, Bu, nih, saya contohkan. Ini jilbab menentang badai. Ibu pakai begini, jilbab. Ya. Ibu pakai peniti. Bukan. Lalu ibu begini. Siapa yang suka kayak gitu? Ada di sini. Ada di sini. Ada. Waktu kita SMP, SMA kayak gitu. Iya. Saya mengalami, kawan saya begitu. Ada lagi yang tadi kata ibu begini nih. Apa ini jilbab? Jilbab nampak telinga. Atau gini ibu. Saya dapat ide dari ibu. Ini jilbab apa namanya nih? Kayak gini. Astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, namanya jilbab bikin kesel Ustaz. Bagaimana Ustaz jilbab? Dia pakai jilbab begini, ininya dimiringkan, dimencongkan begini. Ada, Bu. Ada kan, Bu? Ada. Bener, ada. Saya contohkan kenapa? Karena ada contohnya. Kalau sekatul maut sebanyak. Ini jilbab yang itu, ya. Halo. Hai. Halo, hai. Bu, biarkan anak-anak ini ceria. Karena kalau mereka kita larang, mereka nggak mau main di masjid musola. Nggak apa-apa, iklan. Ya, Bu, ya, nggak apa-apa, biarkan. Nggak apa-apa. Ya. Jadi yang kedua apa, Bu? Durhaka kepada suami. Minta maaf. Pulang dari sini, ibu minta maaf sama suaminya. Ya? Kenapa, Bu? Kalau suaminya kenapa? Kenapa, Bu? Kalau suaminya Bu, memang pandai ama-ama nih. Dibalikannya Bu, saya mau tanya sama ibu, suami yang durhaka sama contohnya apa? Nyakatin istri. Memang itu kok, Bu? Bener, Bu? Memang istri yang harus minta maaf sama suami. Sekarang tanya, suami ibu lebih dari Fir'aun nggak? Udah, selesai. Bu, ibu tahu namanya Asia. Asia itu seorang perempuan yang dijamin masuk surga karena suaminya Fir'aun. Apa itu Fir'aun? Satu, mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua, jahat banget. Tapi Asia, dia tetap tawadu, dia tetap berbakti pada suaminya. Masuk surga. Saya tanya, suami ibu seperti Fir'aun enggak? Enggak, ya udah berbakti. Ya benar. Oke, Bu. Kadang ada yang bilang, oh istri itu tergantung suaminya. Enggak bisa gitu. Fir'aun tuh. Asia itu suaminya luar biasa jahatnya, tapi masuk surga. Ya, Bu, ya. Selama suami kita selama suami kita tidak menjerumuskan kita ke maksiat, selama suami kita tidak mengajak kepada hal-hal yang dilarang Allah, taati. Ustadz sakit hati di sini, sabar, Bu.
kunci rumah tangga, kunci istri dua, sabar dan ikhlas. Ya Bu ya? Sabar dan Ustadz, tapi kalau saya lihat tetangga suaminya kayaknya baik banget. Ibu jangan bandingkan suami tetangga. Tidak boleh. Benar Bu. Mohon maaf. Istri-istri akhir zaman itu salah satunya adalah istri yang suka sayang dengan suami. Hati-hati, banyak Bu. Benar. Istri yang sayang dengan suami orang itu tanda akhir zaman. Banyak. Hati-hati. Ya. Kenapa saya bilang itu? Ibu kalau keluar rumah, ini saya analisa saya ya. Ibu kalau keluar rumah dandannya apa ya? Dandannya sangat membuat terpesona orang. Tapi begitu di rumah, ya Allah, daster butut dipakai, ikat rambut kayak gini-gini. Bau-bau badannya. Macam mana suamimu betah di rumah? Ibu betahin suami deh. Kayak mana caranya? Ibu di rumah ya, betahin suami itu satu, kalau ibu keluar rumah izin. Ya. Nah, izin sama suami. Terus kalau di rumah simpen handphone kalau nggak penting. Layani suami. Jadilah istri di rumah itu seperti artis India itu apa? Bollywood. Kalau di rumah harus seperti artis Bollywood, cantik. Tapi juga ibu di rumah harus melayani suami ketika berdua seperti artis Hollywood. Wah, harus Bu, biar suaminya senang. Ini daster bolong, robek yang udah berkali-kali dipakai, cuman suami mau betah ya Bu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Bu, apa yang ketiga yang diaminkan Nabi Muhammad? Yaitu tidak akan diampuni dosanya seseorang yang memutuskan tali. Ibu hadir di sini diundang oleh pengurus, intinya untuk bermaaf-maafan, untuk bersilaturahmi. Saya yakin di antara kita pasti punya dosa. Ya Bu ya, punya dosa. Apalagi yang namanya wirid Yasin pasti tuh. Kenapa? Karena wirid Yasin itu, mohon maaf, di tempat kami terus ya. Saya contohkan tempat kami lah. Wirid Yasin itu ada geng-gengnya Bu. Geng Bu RW situ 5 orang. Ibu nih ya, Bu RW. Geng Bu RT 10 orang. Geng pengurus wirid situ lagi. Geng Blok A di pojok nenek-nenek sendirian. Gak punya geng nenek-nenek itu. Kasihan ya, gini aja. Kenapa Nek? Nenek gak diaku katanya. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang geng-geng, karena nampak wajah-wajahnya ini wajah-wajah insya Allah istiqomah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kaitan yang nomor 3 tadi silaturahmi, mengukur silaturahmi. Kalau ibu punya salah, kalau ibu punya masalah dengan tetangga, jangan sampai 3 hari lewat tidak bertegur sapa. Ya, apalagi mohon maaf Bu, yang paling penting nih. Paling penting itu kadang menyebabkan salah satu siksa di kubur berat. Apa itu Ustaz? Rumahan. Bukan dulu. Rumahan. Enggak. Ibu bertetangga. Ya, ini saya contohkan nih. Ibu bertetangga. Airnya jatuh. Air hujan ibu jatuh ke tetangga. Tidak ridho itu, hati-hati. Hati-hati Bu, menjadi sebabnya kita di dalam kubur itu. Apalagi mohon maaf Bu, rumah kita belum ditembok, pagar. Ini batas nih misalkan, batas nih. Ibu, ini rumah tetangga, ini batas. Ibu ngambil sejengkal saja tanah tetangga ini, hati-hati. Menjadi sebab beratnya siksaan di alam. Belum lagi nanti di yaumil mizan, dikubur juga berat itu. Dihimpit Bu.
Ya, di dalam satu kitab disampaikan dihimpit. Sudah kita dihimpit papan, dihimpit lagi. Pakai lagi, Bu. Doakan. Doakan, Bu. Iya, doakan. Saya tahu maksud Ibu. Kita udah negur tapi saya tahu itu. Ya, tak apalah. Yang penting, Bu, kita udah tahu ilmunya, tegurlah dia. Ya. Nah, jangan juga sudah ditegur nggak menyaut, nanti Ibu bincang dengan kawan. Ibu yang blok itu tuh udah saya tegur tadi, tapi nggak mau dia nyaut. Ibu bilang pula sama tetangga Ibu tuh, jangan, Bu, jangan bergibah. Ya, karena gibah itu adalah dosa yang tidak bisa dihapus oleh apa coba? Sholat, puasa, sedekah, zakat, kecuali orang yang pernah kita gibahi memberi maaf. Makanya kita minta maaf nanti nih. Ya, nah. Baik. Wah, udah lewat nih 1 jam. Lanjut, Bu? Lanjut. Enggak ngantuk enggak? Oke. Terakhir, Bu. Terakhir. Ketika kita bersilaturahmi yang menjelang bulan suci Ramadan, saya berdiri lagi lah biar enak. Biasanya kalau masuk bulan Ramadan itu yang sibuk adalah ibu-ibu. Sibuk mikirin bukaan nanti sore. Sibuk nak beli baju raya. Ya kan? Sibuk bikin kue. Ketika orang akan datang ke rumah kita, ibu-ibu yang dipusingkan. Bapak-bapak pusing nyari uangnya. Ibu pusing memplanningnya. Bapak-bapak pusing mencari uangnya. Hati-hati, Bu, godaannya bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan biasa. Kalau kita puasa sunnah, beda kawannya. Tapi bulan Ramadan, ya Allah, jam 10 kita sudah mulai oyong. Apa oyong tuh? Udah mulai pusing dikit, pusing. Lagi pusing, ibu lagi diam, lewatlah kecoa. Aduh, kayak kurma banget itu kecoanya. Karena ibu kepanasan, ibu pergilah ke dapur, cuci tangan, cuci muka. Pas nengok ada sabun Sunlight, ya Allah, sirup marjan. Tengok lagi ada spon itu, keju. Wow, itulah hawa bulan puasa. Tahan. Ibu penting di bulan puasa tuh 2. Ibu tahu hal yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa jelas apa coba? Makan, minum, terus dan sesuatu apa, Bu? Muntah secara sengaja atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Itu batal. Tapi yang membatalkan pahala puasa itu susah. Contoh, ibu menyindir orang, itu buat status sindiran ke orang, itu hati-hati, jangan, tahan ya, jangan sampai itu membatalkan pahala puasa. Ibu marah sama suami, hati-hati, membatalkan, mengurangi pahala puasa. Oke, panas, Bu? Panas, Bu? Sama. Tapi hati kita tetap dingin. Yalah. Baik. Karena itu kita akan tutup dengan doa. Mudah-mudahan wirid penutupan kita menjadi berkah. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Saya masukkan ke depan dulu. Nanti biar ngikutin. Kemanapun saya ikut pasti ngikutin. Saya nggak pakai mic doanya. Biar ini. Saya biar dekat dengan ibu dan ibu betul-betul merasakan doa itu. Ayo, Bu. Ada 3 air mata, Bu. Dengarkan. Ada 3 air mata yang diharamkan menyentuh api neraka. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, air mata ketika ibu berdoa taubat dengan dosa ibu. Yang pertama. Yang kedua, air mata ketika kita rindu dengan Rasulullah. Contoh, kita haji umroh, lihat Ka'bah, rindu dengan Nabi Muhammad, meneteskan air mata kita. Yang ketiga,
air mata yang jatuh ketika kita punya masalah, persoalan, kita berdoa sama Allah, kita memohon jalan keluarnya dan berharap ada jalan keluarnya. Gitu. Jadi adab doa bagaimana, Bu? Begini adab doanya. Tambung, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kalau dipegel, boleh tambungnya di sini, nggak apa-apa. Ya, yuk kita berdoa. Nggak apa-apa, saya doanya nggak pakai mic ya, Bu Ketua Wirid. Mohon izin ya, saya doanya nggak pakai mic, nggak apa-apa, biar lebih fokus Ibu. Yuk sama-sama kita berzikir pada Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan Bu beristighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Silahkan beristighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Setelah Ibu beristighfar pada Allah, lalu Ibu ingat dosa kita. Ibu ingat-ingat dosa kita kepada Allah. Mungkin kita tahun ini banyak melalaikan sholat. Mungkin dalam 6 bulan ini kita pernah telat sholat. Atau mungkin dalam 1 minggu ini kita meninggalkan sholat. Coba diingat-ingat Bu, berapa kali dalam 1 tahun ini Ibu telah meninggalkan sholat? Sebab sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, yang akan ditanya. Kalau baik sholatnya, maka baik amalan yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang ini ya Rabb, kami berkumpul di musola ini dalam rangka penutupan wirid. Untuk itu ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami. Turunkanlah keberkahan kepada musola ini ya Allah. Turunkanlah keberkahan kepada kami, dan turunkanlah keberkahan kepada kampung kami, sehingga kampung kami menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Engkau ciptakan kami mata yang seharusnya melihat indahnya dunia, mata yang seharusnya untuk melihat indahnya ciptaanmu ya Rabb. Tapi kadang-kadang mata ini suka melihat hal-hal yang negatif yang ada di handphone kami. Mata ini suka melihat yang tidak layak kami lihat, yang diharamkan oleh Engkau ya Rabb. Kami masih ingat oleh guru-guru kami di kampung, kalau seandainya mata kami bermaksiat, maka nanti di neraka mata kami akan disiksa, ditusuk dengan besi yang sangat tajam dan panas. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari mata kami. Ya Allah, ampunilah dosa dari mulut kami, mulut yang Engkau ciptakan, yang seharusnya untuk membaca Al-Quran, yang seharusnya untuk bertasbih, yang seharusnya untuk bersolawat, yang seharusnya untuk berkata-kata yang baik. Tapi kadang-kadang ya Allah, mulut ini suka bergibah, mulut ini suka berkata kotor, mulut ini pernah menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Mulut ini pernah menyakiti suami kami. Mulut ini pernah menyakiti anak-anak kami ya Allah. Pernah suatu hari ya Rabb, ketika kami disuruh oleh orang tua kami malah membentaknya, kami malah melawannya. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari mulut kami ini. Ya Allah, Engkau ciptakan kami tangan yang seharusnya untuk bersedekah, tangan yang seharusnya untuk membantu anak-anak yatim, tangan yang seharusnya untuk berbuat kebaikan. Tapi kadang-kadang ya Allah, tangan ini pernah menyakiti tubuh kedua orang tua kami. Tangan ini pernah menyakiti suami kami. Tangan ini pernah menyakiti anak-anak kami ya Rabb. Bahkan tangan ini lebih parah lagi, pernah menyentuh benda yang haram. Tangan ini pernah mengambil bukan milik hak kami ya Allah. Tangan ini pernah mengambil barang milik orang lain ya Rabb.
Tangan ini pernah menerima uang yang haram. Tangan ini pernah menerima benda yang riba. Untuk itu ya Rabb, ampunilah dosa dari tangan kami. Ya Allah, Engkau ciptakan kami kaki yang seharusnya melangkah ke masjid musola, kaki yang seharusnya melangkah ke majlis taklim, kaki yang seharusnya melangkah ke tempat kerja kami yang baik. Tapi kadang-kadang ya Allah, kaki ini melangkah ke tempat maksiat. Kaki ini pernah membuat berjanji dengan laki-laki lain. Kaki ini pernah menjadi saksi pertemuan kami dengan orang lain ya Rabb. Kaki ini pernah melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari kaki kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Rabb. Ibu-ibu, mari kita doakan orang tua kita. Bayangkan wajahnya. Kita doakan yang terlebih dahulu, yaitu ibu kita. Ibu kita, mamah kita yang pernah melahirkan kita. Nanti sebutkan nama ibu kita masing-masing bersama bintinya. Untuk ibu kami yang bernama, silakan Bu sebutkan nama ibu kita masing-masing dalam hati. Lalu bayangkan wajahnya. Untuk ibu kami yang bernama, seandainya masih hidup ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Rabb. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya ya Allah ibu kami. Kalau saat ini sedang sakit, ibu kami sedang terbaring sakit, baik itu stroke ataupun yang lainnya, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Rabb. Ingin kami bertemu kembali dengan ibu kami yang dulu sering menggendong kami. Ya Allah, untuk ibu kami yang 9 bulan lebih mengandung kami dalam kandungan, untuk ibu kami yang 9 bulan lebih mengandung kami dalam rahimnya, menjaga kami di dalam pelukannya, untuk ibu kami yang pernah bersimbah darah ketika kami dilahirkan ya Allah, untuk ibu kami yang pernah rela menukarkan nyawanya demi kami lahir ke dunia ini, untuk ibu kami yang pernah meneteskan air mata ketika kami sakit, untuk ibu kami yang pernah terjaga dan tidak tidur semalaman karena kami sakit. Kalau seandainya masih hidup ya Rabb, izinkan pertemukan kembali nanti ibu kami yang ada di kampung itu ya Allah. Tapi ya Allah, kami pernah melawannya, kami pernah menghardiknya, kami pernah berbohong kepada ibu kami pernah melawannya, membentak ibu kami. Padahal disampaikan tadi, tidak akan diampuni dosa seseorang sampai dia minta maaf kepada kedua orang tuanya. Pernah ya Rob, kami menyakiti hatinya sampai ibu kami menangis karena disakiti oleh kami. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari ibu kami. Ibu-ibu, sekarang kita akan doakan kedua ayah kita. Untuk ayah kami yang bernama, sambil bayangkan wajah ayah kita. Kalau seandainya masih hidup ya Rob, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya ya Allah. Jangan engkau berikan permasalahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sehatkan ya Rob. Untuk ayah kami yang pernah meneteskan keringatnya demi kami. Untuk ayah kami yang pernah lelah mencari nafkah untuk kami ya Allah. Dan ayah kami yang tidak pernah mengeluh. Ayah kami tidak pernah memperlihatkan sakit walaupun dia sedang sakit demi melihat kebahagiaan keluarganya. Seandainya masih hidup ayah kami, ingin kami memeluk dan mencium tangan ayah kami itu ya Allah. Kami rindu dengan nasihat ayah-ayah kami. Kami rindu pelukan ayah kami. Kami rindu belayan dari ayah dan ibu kami ya Rabb, yang pernah kami sakiti, yang pernah kami melawannya, kami pernah membentaknya. Ya Rabb, kalau orang tua kami telah meninggal dunia, pinta kami kepada Engkau ya Rabb, jangan Engkau siksa di dalam kuburnya.
Jangan Engkau siksa di dalam kuburnya, jangan Engkau himpit di dalam kuburnya ya Rabb. Jangan Engkau bakar dengan panasnya tanah yang Kau miliki di dalam kubur. Jangan Kau kirimkan ular berbisa yang akan melilit sehingga merontokkan tulang-tulangnya dihimpit oleh ular tersebut. Jangan Kau kirimkan kalajengking yang akan menusuk-nusuk kulitnya. Jangan Kau kirimkan cacing dan belatung yang akan merobek-robek perut kedua orang tua kami dalam kubur ya Allah. Demi Allah kami tidak ridho sebagai anak yang soleh dan soleha melihat kedua orang tua kami disiksa di dalam kubur ya Rabb. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadikan kuburnya tempat terindah menunggu hari kiamat nanti ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa suami kami yang berjuang tiap hari demi keluarganya. Kalau seandainya sekarang sedang bekerja ya Rabb, sehatkan. Kalau sedang dalam perjalanan, jaga jangan sampai terjadi kecelakaan ya Allah suami kami. Kalau sedang sakit, sembuhkan. Kalau sedang sulit, mudahkan ya Allah. Dan jangan Engkau berikan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan orang suami kami ini ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami ahli surga. Jadikan anak-anak kami yang hafiz Quran ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, tetangga kami yang hadir di musola ini. Jadikan mereka sebagai teman dan tetangga kami di surgamu nanti ya Allah. Jadikan mereka sebagai orang yang bersaksi di yaumil mizan, di tempat kami waktu nanti ditimbang amal kebaikan kami. Jadikan mereka sebagai saksi pemberat amal kebaikan kami ya Allah. Dan satukan kami di surgamu nanti ya Allah. Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan ini sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Mudah-mudahan Bu, air mata yang Ibu tumpahkan, air mata yang mengalir menetes mata sore ini menjadi saksi bahwa Ibu sudah taubatan nasuha. Dan mudah-mudahan air mata yang menetes ketika tadi kita berdoa menjadi pemberat timbangan pahala ibu-ibu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian tausiah yang bisa disampaikan. Kalau misalkan ada salah, kalau misalkan ada menyinggung perasaan ibu-ibu, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.